Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini bahas kitab syarah kitab Al-Jami min Bulughil Maram 7 dan seterusnya. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusallim as-saghiru 'alal kabir wal maru 'alal qa'id wal qalilu 'alal kathir, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin li Muslimin war raqibu 'alal mashi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, hendaklah orang yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua, dan yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, dan rombongan yang mengucapkan salam kepada rombongan yang banyak. Dalam riwayat Muslim, orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Kemudian hadis yang ke-8-nya, An Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum, rawahu Ahmad wal Baihaqi. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul bersabda, sudah cukup jika salah seorang dari mereka mengucapkan salam, dan sudah cukup jika salah satu dari mereka menjawab salam. Hadis ini dikeluarkan Ahmad dan Al-Baihaqi. Kemudian juga hadis yang ke-9, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam wa idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adiyaqi, akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka pepetlah mereka ke jalan yang lebih sempit. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Taib. 3 hadis yang kita bahas ini semua bicara tentang adab-adab mengucapkan salam. Kita sedikit urai tentang permasalahan salam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, As-salam adalah satu di antara nama-nama Allah yang husna. Dalam sebuah kisah, ketika Nabi SAW telah mengalami kelelahan selama 3 tahun pemboikotan, akhirnya pemboikotan dicabut setelah berjalan 3 tahun dan kaum muslimin lelah menghadapi pemboikotan ini, sampai di antara mereka ada yang kelaparan memakan akar dan dedaunan. Termasuk juga di dalamnya istri beliau Khadijah bintu Khuwailid yang senantiasa menyertai Nabi SAW dalam keperitan hidup dalam pemboikotan itu, sampai harta Khadijah habis dalam pemboikotan Bani Hashim. Setelah pemboikotan ini, maka Nabi SAW satu hari sedang duduk di atas bukit, tentu dalam rangka tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Khadijah ketika itu mencari-cari Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW diberitahu bahwa beliau ada di atas bukit.
Maka Khadijah ingin menemui Nabi. Maka dia pun berusaha membawa makanan yang disukai Nabi SAW dan juga minuman. Kemudian mencari Nabi SAW ke atas bukit. Ibu bisa bayangkan Khadijah itu sudah tua. Sudah hidup bersama Nabi SAW 20 tahun kurang lebih. Dari usia 40 tahun sampai usia 60 tahun. Artinya badan pun sudah ringkih. Harus menaiki sebuah bukit. Maka dengan susah payah Khadijah pun kemudian naik ke atas bukit untuk menemui Nabi SAW. Sebelum Khadijah sempat menemui Nabi, maka Jibril datang kepada Nabi SAW. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, istrimu Khadijah akan datang menemuimu dengan membawa makanan. Maka sampaikan salam dariku dan salam dari Allah Subhanahu wa taala untuknya." Subhanallah, satu-satunya wanita yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala hanyalah Khadijah. Maka kemudian kata Jibril mengatakan, "Habar gembirakan kepada Khadijah bi baitin fil jannah, dengan sebuah istana di sorga, la khasaba fiha wala nasab, di mana rumah itu tidak ada kebisingan sama sekali dan tidak ada keletihan sama sekali." Maka kemudian setelah Khadijah sampai menemui Rasul, Jibril pun kemudian pergi. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Khadijah, "Ya Khadijah, Allah Subhanahu wa taala dan Jibril menitipkan salam kepadamu." Maka Khadijah mengatakan, "Allahumma antas salam." Ya Allah, engkaulah as-salam. Wa alaika wa ala Jibril as-salam, dan untukmu wahai suamiku dan untuk Jibril pun kusampaikan salam untuk dia. Akhirnya kemudian Khadijah pun sambil berkaca-kaca karena sedih dan bahagia mendapatkan salam dari Allah. Dia pun memeluk Nabi SAW. Saat memeluk Nabi SAW inilah Khadijah meninggal dunia. Khadijah meninggal di pelukan Nabi SAW, sebagaimana Rasul juga meninggal di pelukan Aisyah radhiyallahu anha. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengucapkan dan menitipkan salam kepada malaikat Jibril, dan juga Jibril menitipkan salam kepada Nabi SAW untuk Khadijah. Artinya salam ini adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan assalamu alaikum, yang sangat indah, dan itu sangat mulia, karena inti salam adalah doa. Kita mengucapkan kepada orang assalamu alaikum itu artinya semoga Allah memberikan keselamatan, dan keselamatan itulah yang kita cari di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, ada Adam, dan Adam pun menjadi manusia yang hidup. Maka Adam pun kemudian diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada para malaikat, berjalan menuju kepada para malaikat. Tentu setelah sujudnya malaikat kepada Adam alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Adam untuk mengucapkan salam kepada para malaikat. Assalamu alaikum warahmatullah. Maka malaikat pun kemudian menjawab salamnya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu ummatika min ba'di." Inilah penghormatan yang aku berikan kepadamu dan penghormatan bagi umat sepeninggalmu. Jadi salam itulah pertama diucap Nabi Allah Adam kepada para malaikat. Jadi bukan perkara biasa salam ini. Bahkan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Rasul,
Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma itu hampir tiap hari datang ke pasar. Kemudian apabila berjumpa dengan pedagang atau pembeli, baik anak kecil, remaja, dewasa atau tua, maka Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma selalu mengucapkan salam kepada mereka. Entah berapa kali salam orang satu pasar dia salami. Orang satu pasar disalami satu-satu oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Tetapi dia tidak membeli sesuatu. Dia ke pasar itu bukan membeli sesuatu, tidak. Hanya mencari orang untuk mengucapkan salam. Sehingga dikatakan kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, kenapa engkau tidak membeli sesuatu di pasar, hanya menyebarkan salam? Maka beliau radhiyallahu anhuma, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma hanya menjawab tentang keistimewaan salam. Oh, salam itu perkara istimewa, makanya aku sebarkan di tengah-tengah pasar. Subhanallah, luar biasa. Ke pasar hanya ingin menyebarkan salam saja, dan itu hampir setiap hari. Kira-kira Bu, kalau ibu yang melakukan setiap hari ke pasar, ketemu orang yang dikenal, yang tidak dikenal, assalamualaikum om, assalamualaikum ukhti. Kalau setiap hari Bu ke pasar dibilang orang waras atau orang gila Bu? Coba. Ini ngapain ini ibu ini kok tiap hari masuk ke pasar hanya untuk mengucapkan salam? Beli tidak kan itu, penjual juga tidak. Orang sekarang aneh, kalau ada orang menyebarkan salam itu disangka orang gila jadinya. Padahal sahabat Nabi SAW Abdullah ibn Umar itu hampir setiap hari masuk pasar hanya untuk menyebarkan salam. Selesai semua disalami, pulang dia. Mudahnya para sahabat itu mendapatkan pahala, coba. Karena mengucapkan salam ini pahalanya besar, walaupun yang memulai sunnah, tapi kan yang menjawab wajib. Secara otomatis ibu didoakan dengan 3 doa keselamatan, rahmat dan berkah. Itu kan luar biasa Bu. Kalau ibu datang ke saya, tolong Ustaz doakan saya supaya saya selamat, supaya saya diberkahi keluarga, harta, badan dan begitu seterusnya, supaya saya diberikan rahmat kasih sayang Allah. Boleh jadi saya doakan, boleh saya tidak, kan begitu. Karena tidak ada kewajiban saya mendoakan, ibu minta sama saya. Tapi kalau ibu mengucapkan salam kepada saya, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak jawab, berdosa saya. Akhirnya terpaksalah karena takut dosa, saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan enak tuh Bu. Maksa orang doakan kepada ibu itu cukup ucapkan salam, karena yang menjawab hukumnya wajib. Ya. Nah ini yang harus dipahami. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan sedikit bentangkan tentang masalah ini. Sangat dianjurkan di dalam Islam, dan itu berdasarkan nas Al-Qur'anul Karim. Dalam surah An-Nur 27 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya, karena demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran. Subhanallah, Al-Quran memerintahkan kita untuk menyebarkan salam. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan ketika menceritakan tentang kisah Nabi Allah Ibrahim dalam surah Az-Zariyat ayat 24-25, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim? Siapa tamu Ibrahim? Malaikat-malaikat yang menjelma manusia, yang tampan dan gagah.
Mereka malaikat-malaikat yang dimuliakan. Cerita itu bermula ketika mereka masuk berjumpa kepada Ibrahim. Lalu mereka mengucapkan salam. Ibrahim menjawab salam. Mereka adalah orang-orang yang belum dikenal. Jadi syariat salam ini sudah ada dari para nabi dulu sebelum Nabi SAW. Salah satunya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika datang para malaikat, malaikat mengucapkan salam dan Ibrahim menjawab salamnya para malaikat. Jadi mengucapkan salam ini bukan di zaman Nabi SAW saja, tapi mengucapkan salam ini sudah ada sejak zaman dahulu. Adapun keajaiban ataupun keutamaan mengucapkan salam, yang pertama, salam ini Bu adalah sababun lissalamati minal hiqdi wa sababun lissalamati sadri. Salam ini bisa menghilangkan dalam hati kita ini kedengkian, dendam dan yang semacamnya dari penyakit hati, dan juga menyebabkan selamatnya hati dan luas serta lapangnya hati kita. Kenapa demikian? Karena salam ini memunculkan al-hub, perasaan cinta. Jadi kita kalau mengucapkan salam itu hakikatnya menanamkan perasaan cinta kepada hati kita kepada saudara kita. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum absus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga, kata Rasul, sampai kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai sesama kalian. Maukah kutunjukkan kepada kalian sesuatu yang kalian lakukan maka akan ada saling cinta sesama kalian? Maka sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, sebarkan salam di antara kalian. Lihat, sebab seseorang itu tertanam kecintaan dan menjalin cinta sesama kita itu karena menyebarkan salam. Dan itu ibu bisa buktikan. Kalau ada tetangga nih tidak suka dengan ibu, sebel dengan ibu, masalahnya saya tak tahu kenapa kok tetangga tidak suka pula dengan ibu. Ya, pokoknya ada tetangga itu nampaknya kalau nengok ibu sebel. Kalau ibu ingin supaya tetangga itu baik lagi dengan ibu, karena mungkin diajak ngomong juga susah gitu ya, cobalah dimulai dari salam Bu. Jadi kalau dia sedang nyapu di teras, assalamualaikum Mbak, mungkin pertama tak mau jawab salam, ya nggak apa-apa. Besok ketemu lagi, assalamualaikum Mbak gitu ya, Bu, De atau siapa gitu. Mungkin kedua ketiga salam, nah, mungkin gitu jawabannya Bu ya. Ya, udah ketus saja jawabannya kan. Tapi nanti lama-lama Bu, lama-lama pasti akan benar jawabannya tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, agak tegas sedikit kan. Lama-lama halus dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kan. Gitu ya. Itu pasti. Ucapan Nabi itu tidak mungkin bohong. Ya. Ucapan Nabi itu tidak mungkin bohong, karena salam ini memasukkan perasaan cinta. Itulah kenapa kemudian salam ini bisa menghilangkan perasaan, jadi lapang dadanya. Maka jangan bakhil mengucapkan salam. Karena dahulu di zaman para sahabat tuh, di zaman para sahabat, orang kalau mengucapkan salam kemudian tidak dibalas itu marah Bu. Kayaknya ada apa dengan saya gitu ya. Dan itu pernah kejadian dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi satu hari Sa'ad ini datang ke Masjid Nabawi. Dalam masjid itu ada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dan ini di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sa'ad ini mengucapkan salam 3 kali, oleh Utsman tidak dibalas salamnya. Sedihlah Sa'ad, mau jawab salam saya katanya. Jadi Sa'ad ini ngelapor sama Umar bin Khattab, ketika itu jadi Amirul Mukminin. Maka Umar pun kemudian
kaget dan heran, kok bisa Utsman tidak menjawab salamnya Sa'ad. Dipanggil pula, dihadapkan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas itu, mau klarifikasi. Maka Umar mengatakan, ya Utsman, kenapa kau tidak jawab salam? Kata Utsman, salam siapa? Salamnya Sa'ad. Kata Utsman, kapan? Katakan, ya Utsman, aku loh tadi mengucapkan salam kau dalam masjid, kau diam saja. Kata Utsman, enggak tahu. Sampai berkali-kali saat meyakinkan dia mengucapkan salam, tetap jawaban Utsman mengatakan, saya tak tahu, saya tak dengar. Sampai akhirnya Utsman mengingat-ingat, iya, oh jangan-jangan iya, tadi aku melihat kamu, tapi aku tak mendengar kau mengucapkan salam, katanya. Kemudian Utsman pun minta maaf dan mengatakan, sungguh aku tidak sadar tadi, katanya, karena aku memikirkan sebuah hadis yang pernah diucapkan Nabi SAW, aku lupa hadis itu. Maka Umar bin Khattab mengatakan, hadis apa itu? Maka Utsman mengatakan, dulu Nabi SAW mengatakan, siapa yang memulai doa dengan doanya Nabi Yunus, maka pasti akan diijabah. Belum lagi Rasul menyebutkan doanya Nabi Yunus, pergi pula dia akan disibukkan dengan Arab Badui. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, demi Allah aku tahu doanya yang dimaksud engkau wahai Utsman, karena aku pun hadir di situ ketika itu. Jadi ketika Nabi SAW pulang, aku ikuti dari belakang. Ketika dia masuk ke rumah, aku takut mengetuk rumahnya. Jadi aku hanya memukul-mukulkan kaki ke tanah supaya ada bunyi dan Rasul keluar. Akhirnya kemudian Rasul pun keluar dan mengatakan, ada apa wahai Sa'ad? Kemudian Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, tadi engkau mengatakan siapa yang berdoa doanya Dhinnun, Nabi Yunus, akan diijabah. Doanya seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Sa'ad pun memberitahu Utsman, fa fariha Utsman, maka Utsman pun senang. Lihat syahidnya dalam kisah ini, bagaimana kemudian Sa'ad marah gara-gara Utsman tak jawab salam. Nah ini kan bagaimana dahulu para sahabat itu merasa enggak enak gitu. Kalau kita kan biasa saja, dia mau jawab mau enggak terserah dia kan itu ya. Jadi lihat perlakuan para sahabat terhadap salam dengan kita, dengan salam itu sendiri beda. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, orang yang menyebarkannya diberikan pahala yang banyak. Diberikan pahala yang banyak. Disebutkan dalam hadis Sahal ibn Hanif radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasul bersabda, "Man qala assalamu alaikum kutibat lahu asyru hasanat. Wa man qala assalamu alaikum warahmatullah kutibat lahu isyruna hasanah. Wa man qala assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh kutibat lahu thalathuna hasanah." Siapa yang ketika mengucapkan salam hanya mengucapkan assalamu alaikum titik, maka dia hanya dapat 10 pahala. Kalau dia mengucapkannya ditambah assalamu alaikum warahmatullah, maka akan dicatat 20 pahala. Tapi kalau dia lengkapi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dicatat 30 pahala. Subhanallah. Hanya mengucapkan salam secara lengkap dia mendapatkan 30 pahala. Kalau dalam satu hari ibu bisa puluhan kali mengucapkan salam. Setiap orang ketemu ibu ucapkan salam. Ke tetangga, ke orang yang jalan, pokoknya ibu ucapkan salam saja. Berapa pahala yang ibu dapat coba? Luar biasa. Ya. Tetapi juga aturan menjawabnya pun harus paham, Bu. Kalau orang yang mengucapkan salam assalamualaikum, berarti jawabannya waalaikumsalam. Kalau yang mengucapkannya ditambah dengan assalamualaikum warahmatullah, ibu lengkapi waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Karena bagaimanapun jawablah salam dengan yang lebih sempurna dan lebih baik. Kalau yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ibu pun menjawab dengan jawaban yang sama, karena sudah tidak ada lagi yang lebih panjang dari waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang harus ibu pahami tentang adab salam. Ini yang kedua. Yang ketiga, ucapan salam itu adalah ucapan yang paling dibenci orang-orang Yahudi. Dahulu
Orang-orang Yahudi itu kalau ada sahabat Nabi mengucapkan salam sesama mereka, marah mereka. Jadi kalimat yang paling dihasadi orang-orang Yahudi itu adalah salam dan juga ucapan amin dalam salat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Itu dua lafaz itu paling enggak disukai orang Yahudi itu. Ibu menyebarkan salam dan ibu mengucapkan amin dalam salat. Jadi ketika kita menyebarkan salam, hakikatnya kita sedang menyelisihi dan membuat marah orang kafir. Biarkan mereka marah. Ya. Jadi ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa ucapan salam itu bisa mengangkat derajat. Derajat kita akan ditinggikan. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tabrani, absus salam kai ta'lu. Ucapkan salam supaya kalian derajatnya ditinggikan. Termasuk juga yang kelima, salam ini khairul a'mal, sebaik-baik amal. Sebaik-baik amal itu adalah mengucapkan salam. Jadi seorang laki-laki datang kepada Rasul bertanya, ayul islami khairun, Rasul, Islam yang paling baik itu apa? Maka Rasul mengatakan, tut'imu ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Rawahu Muslim. Amalan terbaik dalam Islam itu, kata Rasul, beri makan orang-orang yang membutuhkan, dan juga ucapkan salam kepada yang kau kenal dan kepada orang yang kau tak kenal. Ya. Jadi mengucapkan salam itu bukan kepada sesama jemaah pengajian saja. Ini kadang jeleknya ya. Saya itu ada informasi dari salah seorang ya ustadz juga di Batam. Kebetulan ustadz ini kenal orang yang baru hijrah mengenal sunnah. Jadi ustadz yang kawan yang baru mengenal sunnah, baru hijrah ini semangat. Jadi ingin hadir di majelis-majelis taklim. Lah kebetulan istrinya itu jilbabnya itu masih jilbab biasa, Bu. Mungkin bahasa kita jilbab layangan, ya. Yang kalau kena angin terbang tuh. Jatuh, Bu. Ya, yang penting nutup rambut lah. Dibawalah saking semangatnya ke salah satu majelis ilmu di Batam ini. Ketika dia masuk di majelis ilmu itu, Bu, dia duduk sendiri. Dan yang sesama yang jilbabnya besar, yang pakai cadar itu udah kayak gerombolan di pojok-pojok tuh, Bu. Kayaknya nggak mau nyampur. Boleh jadi mungkin yang baru ngaji ini malu, mungkin pisah rombongan gitu kan, duduknya lain. Tapi masalahnya, jadi setelah ngaji, Bu, didatangilah itu oleh salah satu jamaah itu dan mengatakan, kalau ngaji di sini tidak boleh pakainya kayak gini. Harus pakai kaos kaki, kalau bisa pakai baju yang bagus, harus pakai cadar katanya kan. Ya karena pakaian ibu ini tak sopan ini kayak gini nih, tidak boleh kayak gini ngaji di sini katanya. Coba. Ya, kemudian terakhir kalau mau saya juga jualan. Penjual rupanya dia. Nawarkan. Rupanya dia penjual pakaian. Tapi itu tidak boleh kayak gitu, Bu. Walaupun bukan penjual menawarkan, itu tidak boleh. Akhirnya dia tersinggung jadinya, ngomong sama lakinya. Setelah itu besoknya, minggu depannya ada kajian rutin, tidak mau datang lagi. 3 kali pertemuan tidak mau datang. Akhirnya datanglah ke majelis yang saya kelola di Batam Center, mau dia ngaji ke situ. Ya, bahkan cenderung jamaahnya di situ bagus, karena memang dari awal saya sudah ngomong kalau ada orang baru jangan dijauhi, deketi, tidak usahlah nyinggung pakaian dulu. Nanti lama-lama malu sendiri. Coba, Bu, terkadang, Bu, niatnya baik kan. Jadi si Ummahat ini niatnya baik, maksudnya itu ya kalau bisa ya pakaiannya bagus, tertutup kayak yang lain kan gitu. Tapi kan ini orang baru hijrah, ya. Ditegur seperti itu, terkadang niat baik kalau cara penyampaian tak bagus itu kan kadang-kadang menyinggung perasaan kan. Akhirnya tak mau ngaji dia ke situ lagi. Ya nasib baik dia mau cari pengajian yang sama, kajian sunnah. Sempat dia tak mau, dia ke pengajian dulunya, yang kapan hijrahnya balik lagi lah dia jahiliyah jadinya. Ini kan masalah, Bu. Saya nasihati di sini juga jangan kayak gitulah.
Ya. Jadi ini yang harus dipahami. Lah termasuk juga mengucapkan salam. Kalau sama-sama jemaah pengajian 1 kilo udah teriak-teriak Assalamualaikum padahal baru 1 kilo tuh, baru nampak motornya, belum nampak orangnya. Tapi sama orang yang gak dikenal jalan di depan muka pun diam saja. Pas jelas-jelas muslim walaupun mungkin pakai jilbab biasa. Kepada yang kau kenal sampai kepada yang kau tak kenal. Karena salam itu syiar. Bahkan tanda-tanda dekatnya kiamat itu adalah ketika mengucapkan salam kepada yang dikenal saja. Begini Ustadz, saya pernah mengucapkan salam, orang itu tak kenal saya. Jadi dari kejauhan saya ucapkan Assalamualaikum Yang disalami malah bingung mandang saya Ustadz katanya. Kenapa? Kapan kamu kenal saya katanya. Gitu pula katanya. Kapan kamu kenal saya katanya. Saya nggak kenal kamu kok ucapkan salam. Itu kan satu kasus dari sekian banyak yang tidak kasus kan. Kalau yang seperti itu ya ibu jelaskan, maaf saya nyebarkan salam kan bisa bu. Ya, jangan gara-gara takut nanti disangka kenal akhirnya tak mau mengucapkan salam, nggak begitu juga. Ucapkan salam ini syiar, ibu dapat pahala besar. Ya. Ini yang harus dipahami bahwa salam itu artinya khairul a'mal, sebaik-baik amalan. Kemudian juga salam ini sama dengan sebab ibu dapat berkah. Kita di dunia ini kan cari berkah bu. Cari berkah, berkah itulah yang membuat rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah. Berkah itulah yang menjadikan rizki sedikit jadi cukup. Berkah itulah yang menjadikan hati sempit jadi lapang. Berkah itulah yang menjadikan kita qanaah ridha dengan pemberian. Dan banyak manfaat berkah itu. Lah salam itu salah satunya adalah meraih berkah. Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan, Rasul pernah mengatakan kepadaku, ya Anas, ahlika fasallim yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Kata Nabi kepada Anas bin Malik pembantunya, wahai anakku, apabila kau masuk kepada keluargamu ucapkan salam. Kalau masuk ke rumah ucapkan salam. Karena salam itu akan membawa berkah bagi kehidupanmu dan berkah kepada seluruh keluargamu. Ya, Ustadz saya masuk rumah tapi tak ada orang. Macam mana saya mengucapkan salam? Nanti tak ada yang jawab. Gak apa-apa, malaikat yang jawab. Ya, jadi walaupun di rumah gak ada orang, masuk buka kunci, Assalamualaikum. Tiba-tiba ada yang jawab, Waalaikumsalam. Kok ditengok tak ada, rupanya tetangga dengar dari sebelah. Intinya bahwa kalaupun tidak ada orang gak masalah, nanti malaikat yang jawab. Kemudian juga salam ini menyebabkan dosa-dosa kita akan luntur, akan rontok. Karena Nabi SAW bersabda, inna min mujibatil maghfirati badlus salam wa husnul kalam. Sesungguhnya hal yang mengharuskan seseorang itu rontok dan gugur dosanya adalah dengan cara menyebarkan salam dan santun dalam ucapan. Kemudian juga salam ini sebab kita masuk surga. Dan ini tentu keutamaan yang besar, kita dimasukkan ke dalam surga. Itulah seorang muslim, kenapa banyak beramal, kan intinya masuk surga. Lah salam ini salah satu sebab jalan menuju surga. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya ayyuhan nas abshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Salam, beri makan orang yang membutuhkan, salat malam di saat manusia sedang tidur, kalian akan masuk surga dengan selamat. Inilah khutbah pertama Rasul pasca hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, Rasul ketika hijrah dari Mekah ke Madinah kemudian sampai di Kuba, inilah ucapan pertama yang Rasul ucapkan. Sebab ucapan ini ada tokoh Yahudi masuk Islam namanya Abdullah ibnu Salam. Ya. Kemudian juga yang harus ibu pahami bahwa ada peringatan keras orang yang, kata Nabi SAW, a'jazun nasi man ajaza fid du'a wa abkhalun nas man bakhila bis salam. Manusia yang paling lemah itu adalah manusia yang sungkan untuk berdoa
dan manusia yang paling bakhil adalah manusia yang bakhil mengucapkan salam. Orang yang dipinjam uang kemudian tak ngasih, itu kan bakhil. Orang yang jarang bersedekah, lengket dengan hartanya, itu disebut bakhil. Tapi ada yang lebih bakhil dari itu semua. Apa itu? Orang yang malas menyebarkan salam, disebut bakhil tuh. Jadi ibu kalau malas menyebarkan salam, maka saya katakan ibu itu bakhil tuh, ya, karena tak mau menyebarkan salam, ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa penting seseorang itu mengucapkan salam. Baik, kita akan masuk kepada adab-adabnya. Yang pertama, mengucapkan salam itu harus menggunakan suara yang bisa didengar orang yang ibu ucapkan salam kepadanya. Jangan ibu mengucapkan salam dalam hati. Ya, orang tak tahu lah ibu mengucapkan salam. Atau ibu hanya geremeng-geremeng gitu kan, gak jelas ngomong apa. Ya kalau gak dijawab ya wajar, dia aja gak dengar ibu ngomong apa. Ya. Ini ada pertama bu ya. Kemudian yang kedua, kalau posisi ibu itu berkendaraan ibu naik motor, kemudian teman ibu pertama bu, yang jalan motor atau yang naik kendaraan dulu kepada yang berjalan kaki. Assalamualaikum jalan ya, naiklah dibonceng sama saya biar cepat ke pengajiannya. Kan enak bu. Jadi kemudian kalau ibu berjalan, tiba-tiba ibu melintasi rumah-rumah orang, di teras-teras adalah orang lagi duduk-duduk, maka yang mengucapkan salam ibu yang sedang jalan kepada orang yang duduk. Assalamualaikum, kan itu. Salam, kan itu. Kemudian kalau ibu memang sama-sama jalan ini, yang ibu ucapin salam jalan, ibu sendiri jalan, maka ibu harus ukur usia. Nampaknya yang jalan ke arah saya ini udah tua nih, maka yang muda ucapkan salam sama yang tua, ya. Jadi ibu merasa lebih muda, ucapkan salam kepada yang lebih tua. Kalau ibu ini rombongan, cuman 3 orang yang jalan, nampaklah 10 orang duduk-duduk, maka yang sedikit mengucapkan salam ke yang banyak. Atau ketemu 2 rombongan, rombongan yang pertama jumlahnya 100, rombongan kedua jumlahnya 50. Ibu yang sedikit ucapkan salam ke yang banyak. Repotnya Ustadz, dia 100 saya 100 juga tuh. Pada diem, pada duluan siapa kan gitu ya. Maka siapa yang duluan itu lebih baik. Ya, kalau memang sama-sama jumlahnya, siapa yang duluan itu yang lebih baik. Karena bagaimanapun wa khairukum alladzi yabda'u bisalam, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang memulai salam. Itu orang yang paling baik. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya seseorang itu beda gang, ibu jalan nih, ketemu sama saudari ibu, kawan ibu. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia jalan, mungkin terhalang 1-2 rumah gitu ya. Ketemu lagi dengan ibu, ucapkan salam dulu, ucapkan salam lagi bu. Pokoknya kalau dia kemudian terhalang dinding, terhalang rumah, beda jalan, ketemu lagi, maka adabnya tetap ucapkan salam kepada orang itu. Ini termasuk adab juga, ya, untuk menyebarkan salam sampai demikian rupa gitu. Kemudian yang keempat, kalau kita masuk ke dalam rumah, maka mulailah dengan basmalah dan salam kalau ingin berkah rumah kita. Jadi basmalah mengusir setan, kalau salam itu membawa berkah. Bayangkan rumah hilang dari setan, berkah pula, apa enggak enak tuh rumahnya, ya. Kemudian yang kelima, adamul iktifa bil isyarati bil yad. Tidak cukup seseorang itu hanya melambaikan tangan ketika mengucapkan salam. Pamannya nih, ibu ketemu kawan di seberang jalan, ibu di trotoar sebelah kiri, dia pula sebelah kanan, nampak pandang-pandangan sama kawan kan, maka ibu jangan hanya melambaikan tangan, tetap mengucapkan salam. Ustadz, dia nggak dengar kok, kan itu. Nggak apa-apa nggak dengar.
Karena intinya kita mengucapkan salam dengan isyarat melambaikan tangan. Maka orang yang dilambaikan tangan pun berhusnudzon, karena dia kebiasaan mengucapkan salam, ya jawab saja dari kejauhan. Ya. Maka ini juga termasuk adab ya. Kemudian juga bahwa salam juga dilakukan kalau ibu masuk majelis. Pamannya ibu ke pengajian nih hari ini kan. Nah, ibu yang datang ke majelis, di situ sudah ramai orang, ibu ucapkan salam. Kemudian ketika hendak bubar selesai pengajian, ibu mau pulang, salam lagi. Ya, itu termasuk adab tuh. Mengucapkan salam di permulaan majelis dan mengucapkan salam di akhir majelis. Ya. Kemudian juga di antara adab salam adalah an yusallima ala sibyan. Tetap sunnah hukumnya ibu mengucapkan salam kepada anak-anak. Pamannya di jalan ibu ketemu anak-anak kecil usianya 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Kadang-kadang nggak ngerti juga dia menjawab salam. Tapi sunnah hukumnya bu, walaupun nggak ada orang tuanya, dia lagi main kelereng, dia lagi main apa gitu kan, ibu samperi, assalamualaikum. Nah gitu. Anak itu bengong aja nanti. Lama-lama lari ketakutan tengok ibu. Tapi tidak ada masalah ya, ibu sudah ngajari anak itu salam, karena sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat Nabi itu kalau ketemu anak kecil mereka mengucapkan salam. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, apabila ketemu anak kecil maka diucapkan salam. Ya, terkadang bahkan ada seorang sahabat itu di kantongnya banyak halawah, banyak permen bu. Jadi kalau ketemu anak kecil, anak siapa jadi kasih permen sama dia. Ya, dan itu sedekah yang luar biasa. Kemudian yang nomor 8, al-basyashatu wa talaqatul wajhi wal musafaha. Kalau ingin banyak lagi pahalanya, bukan hanya sekedar pahala salam, ibu bisa ketika mengucapkan salam itu sambil senyum. Ya, sambil senyum. Kemudian ibu bisa dekati orangnya, tangkap tangannya, kemudian pejabat tangan. Itu pahalanya luar biasa karena menggabungkan 3 ibadah tuh. Pertama ibadah salam, yang kedua ibadah sedekah senyum, yang ketiga ibadah musafahah. Ibu berjabat tangan, dan siapa yang berjabat tangan maka akan rontok kesalahan-kesalahannya dari tangan-tangan itu sampai dia melepaskannya. Ya, jadi sambil salam, karena kan kalau mengucapkan salam kemudian muka pula garang bu, orang pusing juga mau jawab kan. Nah, tapi kalau sambil senyum kan enak bu, walaupun nggak dikenal. Ya. Kemudian juga yang ke-9, al-hirsu ala salam bi alfad al-warida. Kalau bisa mengucapkan salam itu dengan lafad-lafad yang memang sudah dicontohkan. Jangan diganti assalamualaikum jadi sabahul khair, sabahun nur, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, nggak perlu. Ya, apalagi kemudian dengan hai, ya, halo, ya, bye bye, bukan itu bu. Ya, tapi ucapkan assalamualaikum. Jangan diganti dengan lafad-lafad yang lainnya. Apalagi menggunakan salam-salam yang biasa digunakan oleh orang-orang kafir, salam atau apa, jangan. Ya, kita punya tahiyat sendiri. Tidak boleh memulai salam itu dari orang kafir. Tidak boleh kita memulai salam kepada orang kafir. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan la tabda'ul yahud wan nasara bisalam. Tidak boleh kita memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Pertanyaannya, kalau mereka yang salam kepada kita, pamannya ibu punya tetangga Nasrani, ya, orang Cina atau siapa gitu ya, atau agama-agama di luar dari Islam, paseh pula dia salamnya. Ibu pula yang Islam pelat pula salamnya. Macam mana nih? Orang non muslim ini salamnya fasih Ustaz, assalamualaikum umi gitu. Bagaimana tuh? Maka Syekh Utsaimin rahimahullahu taala membagi kepada 3 perkara. 1, lihat yang mengucapkannya. Kalau tidak jelas, salam, nggak jelas kan, ngomong apa dia kan? Maka jawabannya cukup 1 lafad, wa alaikum. Ibu ya, kalau ada non muslim mengucapkan salam geremeng-geremeng suaranya tidak jelas,
maka ibu cukup menjawab wa alaikum. Kemudian yang kedua, kalau ibu ragu-ragu dia mengucapkan salam atau tidak ya tadi, kayaknya mengucapkan tapi kayaknya enggak juga, bingung nih, antara mengucapkan atau tidak. Mungkin ibu agak budek, maka sama jawabannya dengan jawaban tadi, cukup wa alaikum salam, cukup wa alaikum salam. Tapi kalau dia mengucapkannya jelas fasih, tidak ada kalimat assalamualaikum, memang assalamu alaikum, jelas fasih ibu dengar, ibu tidak budek, ya, maka jawablah dengan cukup dengan wa alaikum salam, jangan ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kata Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Mengucapkan salam kepada Rasul, assalamu alaikum ya Muhammad, bukan assalamu alaikum tapi assamu. Salam dengan sam itu beda. Kalau sam itu racun, kalau assalam itu keselamatan, itu kan kontradiktif maknanya. Jadi kalau assalamu alaikum keselamatan bagimu, kalau assamu alaikum kebinasaan bagimu. Maka Rasul kemudian menjawab wa alaikum, kau aja yang binasa, ngapain kau doa-doa akun. Jadi ucapkan wa alaikum saja. Takutnya dia hanya lihat 3 rincian tadi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian yang nomor 11, ya, salamur rajul alal mar'ati wal aks, boleh seorang laki-laki yang bukan mahram mengucapkan salam kepada perempuan yang bukan mahram atau sebaliknya, selama tidak ada fitnah. Ingat, kalau aman dari fitnah maka enggak boleh, tapi jangan salaman serta harus menundukkan pandangan, ya, dan jangan kemudian dilagu-lagukan, ya, didayu-dayukan sehingga terfitnah. Ya biasa saja, assalamualaikum pak, nah gitu dah, ya, enggak usah kemudian diperpanjang lagi. Kalau aman dari fitnah enggak apa-apa, atau sebaliknya. Kemudian yang nomor 12, kalau ada orang yang berbicara tidak dimulai dengan salam, Bu, jangan dijawab. Rasul mengatakan man bada'akum bil kalam qabla salam fala tujibu. Siapa yang memulai pembicaraan kok dia belum mengucapkan salam, jangan dijawab, Bu. Ada tetangga ngetuk rumah enggak salam, ya kan? Nah, kemudian dia mengucapkan sesuatu, entah tanya entah apa, diam aja, Bu. Kalau tetangganya muslim, ya, Ustaz, nanti dibilang saya sombong pula kan. Ya memang begitu aturannya. Kemudian ibu mengatakan salam dulu lah, baru saya jawab, gitu Ibu Goyoni, ya. Kalau memang takut fitnah, salam dulu lah, nanti baru saya jawab. Saya sudah salam, saya enggak dengar. Coba salam sekali lagi, kayaknya enak juga nih. Jadi kalau ibu menjelaskan hukumnya jauh lebih baik lagi, karena memang seperti itu, ya. Kemudian juga yang nomor 13, la yambagi an yuhibba ahadal qiyam lahu indal liqa, man ahabba an yatamassala lahu rijal qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Di sini tidak boleh. Kata Nabi SAW, man ahabba an yatamassala lahu rijal, barang siapa yang mencintai untuk yatamassal, berubah bentuk, merubah syakalnya, merubah bentuknya bagi dia pada seorang laki-laki, maka silakan tempat duduknya di neraka. Ya, jadi ini kepada orang-orang yang mungkin semacam waria dan yang lainnya, ya. Maka Nabi SAW mengatakan tidak boleh seseorang itu menyerupai orang yang diberikan salam. Ibu perempuan yang jawab ini salam, kemudian ibu berubah menjadi laki-laki dengan penampilan ibu, maka orang yang seperti ini, Bu, ya, kata Nabi SAW, falyatabawa maq'adahu minan nar, silahkan tempat duduknya di neraka. Tidak boleh, karena ini kan mengantarkan kepada LGBT namanya kan, suka sesama jenis. Maka ulama mengatakan kalau orang ini mengucapkan salam dijawab atau tidak, ya tetap pendapat yang kuat tetap dijawab, ya. Tapi ulama sampai mempermasalahkan masalah orang ini. Kemudian juga yang nomor 14, Imam Nawawi
ala wahidin, kalau seseorang itu mengucapkan salam kepada satu orang ataupun kepada jamaah, tetap lafadznya sama, assalamu alaikum, bukan ke yang satu assalamu alaika, ke yang banyak assalamu alaikum, tidak, tapi lafadznya sama, mau ke yang satu orang, ke yang dua orang, ke yang tiga orang, sigoh jama, karena itu bentuk penghormatan, ya. Kemudian juga di antara adab salam adalah hendaklah orang yang menjawab menyempurnakan jawabannya. Tadi saya sudah jelaskan, kalau dia mengucapkan assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, kita katakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab dengan jawaban yang sama, karena memang tidak ada yang lebih dari itu. Kemudian juga yang 16, kalau ibu sedang sholat, tiba-tiba ada orang salam, maka bagaimana jawabnya? Maka ibu boleh menjawab dengan isyarat, tapi setelah sholat baru dijawab, ya. Jadi ibu cukup isyarat tangan saja, ibu sedang sholat, tapi nanti setelah sholat baru dijawab. Kemudian yang nomor 17, kalau ibu masuk ke rumah kosong, maka tetap mengucapkan salam, tapi salamnya seperti ini, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ibu ini masuk ke rumah kosong, umpamanya ibu punya rumah nggak pernah ditempati gitu ya, mau disewakan udah 2-3 tahun nggak ada penghuninya, ya. Kemudian ibu mau bersihkan rumah karena ada yang mau nyewa, maka ibu ucapkan salam, tapi salamnya beda. Bagaimana caranya? Assalamu alaina wa, karena memang takutnya dihuni oleh jin-jin muslim di dalamnya. Kemudian juga di antara adab salam adalah kalau ibu mendapatkan WA ataupun SMS, ya, kemudian tertulis padanya salam, maka ibu harus juga wajib menjawab. Sebagaimana di dunia nyata, di dunia maya pun seperti itu. Tetap harus dijawab dengan jawaban yang berada di dunia nyata. Kalau dia assalamualaikum, ya jawab waalaikumsalam. Kalau dia assalamualaikum warahmatullahi, ya kita jawab lebih sempurna, dan begitu seterusnya. Kemudian kalau ibu berjamaah, ya, kemudian ada orang yang lewat, ibu sedang kumpul-kumpul 10 orang di teras, ada satu orang lewat, mengucapkan assalamualaikum, maka yang jawab satu aja mewakili semuanya, ya, jangan semuanya rame-rame gitu kan. Nggak perlu satu orang saja sebagai perwakilan semuanya, itu maksudnya. Dan banyak lagi yang adab-adab salam. Intinya inilah kandungan dari 3 hadis tadi, bicara soal keutamaan salam. Taib, sebelum saya tutup, kita buka tanya jawab, silahkan. Iya. Nggak ada mic-nya, Bu. Kok nggak dengar? Kalau ketika telepon Ustaz, yang mana yang dahulu mengucapkan salam, yang menjawab apa yang nelpon lah, Bu, yang butuh, ya. Kalau yang nelpon tak salam, jangan dijawab, Bu, diem aja. Halo, biarin aja, ya. Assalamualaikum, baru ibu bunyi waalaikumsalam, gitu ya. Karena tadi ada larangan kan, kalau dia tidak mengucapkan salam langsung kalam, jangan dijawab, ya. Diam aja ibu. Kenapa diam? Atau kalau ada ayam, kasih ayam tuh, biar yang bekokok ayamnya kan. Kenapa yang jawab ayam katanya? Kamu tak salam, gitu. Kalau dia mengucapkan salam, baru ibu ngomong ada apa, gitu ya. Jadi supaya tahu. Atau ibu nulis status ya, kalau mau ngenelpon saya tak salam, saya tak akan jawab. Nah, kan enak tuh, Bu. Jadi orang yang nelpon ibu pasti ngucapin salam. Wallahu a'lam. ini Ustaz, yang di WA itu kadang bismillah wa bismillah, itu tuh sahih atau enggak Ustaz? Bismillah wa bismillah. Kadang mereka mengucapkan bismillah gitu, terus yang menjawab wa bismillah, itu sahih atau enggak? Enggak ada. Bismillah itu enggak ada jawabannya lah.
Yang ada jawabannya salam. Ya, kalau bismillah aja ya bagus memulai dengan basmalah, karena memang Quran sendiri mulai dengan bismillah, hadis Nabi juga mulai bismillah, risalah surat-surat Nabi juga ke raja-raja pakai bismillah. Artinya bahwa bismillah bagus ketika memulai percakapan gitu ya, apalagi dalam sebuah tulisan. Ya, tapi kalau seandainya dimulai dengan salam ya salam, tapi kalau dia tidak mengucapkan salam, hanya bismillah saja, ya kita ucapkan bismillah bukan sebagai jawaban karena dia mengucap bismillah kemudian saya harus pakai bismillah, tidak. Maksudnya kita ini memulai percakapan lewat tulisan dengan basmalah itu karena mengikuti Quran, Sunnah dan kebiasaan para ulama ketika mengarang kitab ya. Wallahu a'lam. Taib, kalau nggak ada? Iya. Gimana? Kalau ibu mengucapkan salam, titipan salam, ada uangnya nggak tuh? Oh enggak. Oh jadi ada orang nitip salam. Kalau ada orang nitip salam, ibu berterima kasih ke yang dititipi sama yang menitipkan salam. Jadi kalau ada salam dari Umi Fulan, wa alaiha salam gitu. Kalau bahasa Indonesianya untukmu dan untuk dia keselamatan juga. Nah, gitu ya. Bukan ya udah titip salam juga sama dia, bukan begitu. Ya. Jadi ibu doakan juga sama yang sudah ngantar titipan, ibu tak berterima kasih. Maka ibu katakan wa alai, kalau perempuan yang ngomong wa alaiki wa alaiha salam, kalau laki-laki wa alaika wa alaiha atau wa alaihi salam gitu ya. Wallahu alam. Iya, dua juga nggak apa-apa. Kalau kita mengatakan assalamualaikum pada teman saya, terus kita jawab waalaikumsalam, tapi nggak ditulis kita balasnya itu gimana? Cemana dia tahu ibu jawab? Jawabnya saya jawab di rumah. Ya, pakai poetnos. Kalau pakai poetnos nggak apa-apa. Ya, tapi kan dia tahu. Tapi kalau ibu tak jawab, macam mana ibu tahu dia ibu jawab salam? Kalau tahu bahaya tuh. Udah tahu yang gaib pula. Ya, jadi harus tahu orang yang mengucapkan salam dengan yang jawab salam itu. Berarti wajib ditulis waalaikumsalam. Wajib. Kalau dia mengirim surat dengan salam, kita wajib membalas. Wajib. Ya. Karena menjawab salam itu wajib hukumnya, Bu. Kalau ibu tidak jawab bisa berdosa, Bu. Maksudnya dijawab di rumah gitu. Nah, orang itu tidak tahu. Cemana orang itu tahu bahwa ibu jawab? Kecuali kalau mamanya dia WA di pasar. Ibu sudah buka WA-nya. Kemudian 3 hari baru dijawab. Ya nggak apa-apa. Ya. Tetap kan dijawab juga gitu maksudnya. Karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup nih, sudah jam 9.33. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta